semuanya, di video ini kita akan membahas kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2024. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik melalui Susenas yang dilakukan 2 kali setahun atau semesteran. Dari data ini, kita bisa melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat berubah dari awal hingga akhir tahun. Sebelum membahas angka-angka lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa data kemiskinan bukan sekedar statistik, tetapi gambaran nyata tentang kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan melihat perkembangan per semester, kita bisa menilai apakah kebijakan pemerintah sudah berjalan efektif atau masih perlu diperbaiki. Pada semester 1 tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat tercatat sebesar 6,32%. Angka ini lebih rendah daripada angka nasional yang menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kalbar relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Namun, jumlah penduduk yang makin mencapai lebih dari 336.000 jiwa tetap menunjukkan adanya tantangan yang besar. Jika dilihat dari indikator kualitas kemiskinan, nilai P1 berada di angka 1 dan P2 berada di angka 0. Ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kalbar memiliki kondisi yang relatif seragam dan tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan. Pemerintah sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan jika saja intervensinya tepat sasaran. Masuk ke semester 2, terjadi perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,32% menjadi 6,25%. Penurunannya kecil memang, tapi tetap menjadi tanda bahwa kondisi ekonomi masyarakat bergerak ke arah yang positif. Nilai P1 dan P2 tidak mengalami perubahan dan tetap bertahan di angka 1 dan 0. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kualitas kemiskinan di Kalbar tidak mengalami gejolak. Dengan kata lain, peningkatan yang terjadi berlangsung cukup merata dan tidak memunculkan ketimpangan yang baru. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 336,08 ribu jiwa menjadi 333,99 ribu jiwa. Penurunan sekitar 2.000 orang ini memang kecil, tetapi tetap menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang berhasil keluar dari kondisi miskin. Kalau kita bandingkan antara semester 1 dan semester 2, terlihat bahwa arah perubahan berjalan konsisten menuju perbaikan. Persentasenya turun sedikit, jumlah penduduk miskin juga berkurang. Meskipun angkanya kecil, perubahan ini penting karena menunjukkan adanya kestabilan sosial ekonomi. Tidak ada peningkatan kemiskinan, tidak ada gelojak drastis, dan kualitas kemiskinan tetap stabil. Ini menandakan bahwa program bantuan sosial, pergerakan usaha lokal, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai memberikan dampak yang nyata. Selain itu, pola kedua semester menunjukkan bahwa Kalimantan Barat berada dalam posisi stabil. Tidak ada kenaikan mendadak yang menunjukkan krisis, dan tidak ada lonjakan P1 atau P2 yang membuat situasi mengkhawatirkan. Justru, tren yang terlihat adalah perbaikan perlahan dari tingkat rumah tangga, yang biasanya merupakan perbaikan yang lebih bertahan lama. Dengan kondisi yang cukup stabil ini, Kalbar sudah berada di jalur yang baik. Namun, perbaikan kecil ini baru menjadi awal. Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang lebih signifikan, tentu diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dan lebih tepat sasaran. Ada beberapa upaya penting yang perlu terus diperkuat. Pertama, mendorong pertumbuhan UMKM agar masyarakat memiliki peluang pendapatan yang lebih besar. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja supaya masyarakat bisa bersaing dalam dunia kerja modern. Ketiga, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar masyarakat tidak semakin terbebani. Keempat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran sehingga dukungan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan. Pendekatan berbasis komunitas ini biasanya lebih efektif dan tepat dengan sasaran. Jika strategi-strategi ini diterapkan dengan konsisten dan berkelanjutan, tren positif yang kita lihat pada tahun 2024 bisa berkembang menjadi peningkatan yang lebih besar di tahun-tahun yang mendatang. Perubahan kecil namun stabil adalah fondasi yang kuat untuk kemajuan yang lebih signifikan. Harapannya, masyarakat Kalimantan Barat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata, tidak hanya dalam bentuk angka statistik, tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari pemenuhan kebutuhan, peluang kerja, hingga kestabilan ekonomi. Demikian pembahasan mengenai perkembangan kemiskinan di Kalimantan Barat tahun 2024. Meski perubahan yang terjadi belum besar, arah pergerakannya jelas menuju perbaikan. Semoga kebijakan yang ada terus diperkuat sehingga manfaatnya semakin terasa bagi seluruh masyarakat.